Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sofia Rohana Zulfa NIM 3. Yang kedua, Yatin Ekayati NIM 16. Dan yang ketiga yaitu Setiorini Wahyu Ningrum NIM 29. Kami di sini akan membahas mengenai jaringan ikat. Langsung saja. Jaringan ikat yaitu merupakan jaringan yang banyak terdapat di dalam tubuh. Nah, jaringan ini berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesondrem atau lapisan tengah embrio. Nah, fungsi dari jaringan ikat yaitu sebagai penyongkong dan memperkuat jaringan tubuh, sebagai pelindung untuk menyimpan energi dan menyusun sistem sirkulasi darah. Lanjut, di sini ada struktur dari jaringan ikat. Nah, pertama, jaringan ikat juga disebut sebagai jaringan konektif dan penunjang. Nah, susunan sel-sel tidak berimpitan, rapat, atau jarang satu sama lainnya yang tersebar dalam suatu matriks ekstraseluler. Yang ketiga, berbentuk lembaran atau tali, tetapi mereka lebih kurang terletak berpencaran, kadang-kadang tidak berhubungan satu sama lainnya. Yang keempat yaitu kadang-kadang bersinggungan pada ujung proses-proses protoplasma yang panjang. Yang kelima yaitu bahan antarselnya jauh lebih menyolok daripada dalam epitel dan menjadi bagian terpenting dari bagian terbesar jaringan dalam kelompok itu. Yang keenam, komposisi penyusunnya berupa bahan dasar dan kandung atau matriks, sel, dan serat. Yang ketujuh yaitu jenis utama jaringan ikat pada vertebrata adalah jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, jaringan ikat berserat, jaringan tulang rawan, tulang sejati, dan darah. Lanjut, di sini ada gambar dari berbagai jaringan ikat ya. Lanjut, di sini ada klasifikasi dari jaringan ikat. Nah, pembagian jaringan ikat menurut Bayles yaitu pertama, jaringan ikat janin. Jaringan ini yaitu terdiri dari jaringan mesensim, jaringan ikat mukus. Yang B yaitu jaringan ikat dewasa. Nah, jaringan ini terdiri dari jaringan ikat sesungguhnya dan jaringan ikat penyangga. Lanjut, untuk jaringan ikat sesungguhnya yaitu terdiri dari jaringan ikat umum dan jaringan ikat khusus. Sedangkan jaringan ikat umum yaitu terdiri dari jaringan ikat padat, yaitu teratur dan tidak teratur, dan jaringan ikat kendor atau jaringan ikat longgar. Lanjut, dari jaringan ikat khusus yaitu terdiri dari jaringan limforetikuler, jaringan lemak, jaringan ikat berpigmen, dan darah. Selanjutnya, untuk jaringan penyangga ini terdiri dari jaringan tulang rawan, terdiri dari hialin, elastis, dan fibros. Yang kedua yaitu terdiri dari jaringan tulang yang tulang muda dan tulang dewasa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofia, yakni tentang jaringan mesensim. Nah, jaringan mesensim ini dibentuk pada awal kehidupan intrauterin berasal dari diferensiasi mesodrem berupa sel-sel yang tersebar di antara berbagai lapisan bumbung dan alat primitif embrio. Nah, mengandung sel mesensim yang mempunyai sifat muda dan multipoten. Sebagian ada yang juga berasal dari migrasi sel ektodem. Sifat sel mesensim yang pertama inti ovoid dan pucat. Yang kedua, sitoplasma pucat mempunyai juluran-juluran sitoplasma yang saling beranastomose. Yang ketiga, organel-organel belum berkembang. Yang keempat, PASB fibril kolagen masih sedikit. Yang kelima, bahan dasar setengah padat yang sedikit mengandung asam hyaluronat. Nah, yang keenam, jaringan mesensim terdapat pada plasenta dan pertumbuhan gigi.
Nah, ini adalah gambar jaringan mesensim. Ya, ini ya. Nah, yang kedua, jaringan ikat mukos atau berlendir. Sel-sel berbentuk kumparan atau spindle atau bercabang matriks merupakan sifat terpenting dari jaringan. Nah, yang jaringan berlendir ini tidak mengalami diferensiasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya terdapat pada Wharton's jelly dari tali pusat. Pada orang dewasa ditemukan pada humor vitreous dari mata, mengandung sel-sel fibroblast muda yang bersifat berbentuk seperti bintang, mempunyai jurnal sitoplasma yang saling berhubungan membentuk suatu anyaman basah berupa bahan dasar setengah padat yang dengan toluidin blue bersifat metakromasi. Selanjutnya PASB, sabut kolagen yang halus. Nah, ini gambar dari jaringan ikat mukos. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya jaringan ikat padat. Ciri-cirinya yaitu didominasi oleh serat kolagen karena itu bersifat tidak elastis, tersusun dari sel-sel fibroblast. Nah, jaringan ikat padat ini berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Nah, jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama jaringan ikat padat teratur, misalnya ligamen yang berhubungan tulang dengan tulang. Yang contoh kedua itu tendon atau penghubung otot dengan tulang. Yang kedua, jaringan ikat padat tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Nah, ini gambar jaringan ikat padat. Selanjutnya gambar fasciase. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya gambar jaringan ikat padat tak teratur. Ini ada serabut kolagen, ada neutrofil, ventila, fibroblast, terus fibroblast lagi, serabut elastik, limfosit, sel-sel mesenkim yang belum terdiferensiasi, dan sel-sel endotelium. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Setio. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Mbak Eka. Yang keempat ini jaringan ikatan longgar. Ciri-cirinya yang pertama terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Yang kedua terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama sel makrofag, sel plasma, dan yang ketiga sel tiang. Fungsinya itu untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Yang kedua, terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus, pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Selanjutnya, gambar jaringan ikat longgar ya. Nah, itu bisa dilihat. Yang paling atas itu elastic fiber ya. Kemudian itu ground substrate-nya yang warnanya krem ya. Kemudian yang untuk kolagen fiber itu yang di tengahnya itu yang agak putih, dan yang di gambar B itu yang warnanya agak terang. Kemudian ada fibroblast yang bentuknya agak
nggak beraturan itu ya, tapi kayak lingkaran gitu, tapi nggak lingkaran. Dia menempel di kolagennya ya. Oke, selanjutnya itu ada yang nomor 5, jaringan limforetikular atau retikuler. Terdiri dari anyaman sabut-sabut retikuler dan di dalam mata jela terisi oleh sel retikuler dan sel limfosit. Kemudian sel retikuler atau primitive reticular cells itu bentuknya seperti bintang dengan juluran-juluran sitoplasma. Kemudian inti ovoid pucat, sitoplasma basofilik, memiliki afinitas pada perak, memiliki periodisitas 64 nm serupa dengan kolagen. Tersusun atas retikulin, jenis protein. Sel retikuler terdapat pada membrana basalis jar epitel, alat retikuloendotel, limfa, nodus limfa, sumsum tulang, hati, ginjal, dan kelenjar buntu atau endokrin. Ini gambarnya ya. Yang tadi kayak bintang-bintang membujur ini bentuknya ya. Ini berbentuk seperti bintang dengan juluran-juluran sitoplasma. Inti ovoidnya pucat. Ini inti ovoidnya ya, pucat. Bintang-bintang yang menjulur ya. Bentuknya ya hampir mirip lah. Selanjutnya jaringan lemak. Ciri-cirinya itu tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Kemudian khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Fungsinya sendiri jaringan lemak ada 3, untuk bantalan melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, pengatur suhu badan. Nah, jaringan ini itu terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Nah, ini ada 2 ya, ada lemah coklat dan lemah putih. Kalau lemah putih itu bentuknya sama, hampir sama, ukurannya itu sama dan sama lah, intinya situ, dan warnanya juga warnanya sama, pucat semua gitu. Untuk yang lemak coklat memang bentuknya tidak beraturan, ada yang besar, ada yang kecil, dan bentuknya itu bergerombol gitu, dan warnanya juga cukup cerah, tidak pucat seperti lemak putih. Gambar jaringan lemaknya yang ini ya. Ini ada fat dropletnya. Fat dropletnya itu yang kalau di gambar yang A itu yang krimnya, dan untuk sel membrannya itu garis-garisnya, nukleusnya itu yang warna biru gitu. Fat dropletnya sendiri itu kalau di dalam perut itu ya, dilihat itu bentuknya kayak gini, kayak sama sih seperti yang di atas itu, ada sel nukleusnya, ada fat dropletnya, ada sel membrannya. Oke, selanjutnya habis gambar jaringan lemak. Itu ada jaringan adiposa pewarnaan ya. Itu venula. Itu yang kecil-kecil titik-titik itu venula. Yang asal adiposanya itu yang besar-besar, jaringan ikat longgarnya itu yang di sini loh. Yang ada tulisannya itu arteri ini. Kapilarnya itu yang ada 2 itu. Sampai memulai itu ya. Ada mesotelium dan jaringan ikatnya peritoneum yang di pinggir-pinggir luar itu. Fibroblastnya di antara sel-sel adiposanya ini. Dan untuk inti sel-sel adiposanya di situ. Yang ketujuh yaitu jaringan ikat berpigmen. Nah, jaringan ini terdiri atas serabut-serabut kolagen halus yang diantaranya dipenuhi oleh sel-sel berpigmen atau kromatopores. Yang kedua, terdapat pada lapisan koroid dari mata di mana sel-sel berpigmen bentuknya tidak teratur dan besar-besar dengan jalur sitoplasma amuba. Nah, ini adalah gambar jaringan ikat berpigmen. Selanjutnya, 8 jaringan darah. Nah, ciri-cirinya yaitu tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma, terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit, sel darah putih,
trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Lanjut. Di sini terdapat macam-macam jaringan darah. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini bentuknya itu seperti lempengan bikonkav. Tidak memiliki inti sel, mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Ini gambarnya ya, eritrosit atau sel darah merah. Lanjut. Leukosit, sel darah putih. Nah, leukosit ini yaitu memiliki inti sel, tidak mengandung Hb, fungsi sebagai pertahanan tubuh. Nah, leukosit ini terbagi menjadi pertama granulosit yang memiliki protein granula di sitoplasma. Contohnya yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua agranulosit. Agranulosit ini tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya yaitu limfosit dan monosit. Nah, ini adalah gambar dari leukosit atau sel darah putih. Selanjutnya tentang trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini berbentuk lempengan. Tidak ada inti sel namun banyak granula. Trombosit ini berfungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Nah, selanjutnya plasma. Bagian cair pada darah mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Misalkan zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma terdiri dari yang pertama albumin, yang kedua globulin, yang ketiga fibrinogen. Oke, yang kesembilan ya, jaringan tulang. Nah, lamela, lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral membuat tulang jadi keras dan serat kolagen membuat tulang jadi kuat. Yang kedua lacuna, ruang kecil antara lamela dan mengandung sel tulang atau osteosit. Yang ketiga kanalikuli, saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, saluran Havers, berisi pembuluh darah dan saraf. Ini gambarnya. Selanjutnya gambar jaringan tulang seperti ini. Nah, ini lamela. Ini sentral kanal, ini kanalikuli. Nah, kayak gini. Nah, ini matriknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mbak Setio. Oke, selanjutnya ya saya kembali lagi ya untuk menjelaskan yang jaringan tulang rawan. Yang nomor 10 ini ya. Tadi setelah Mbak Eka, di sini saya akan menjelaskan jaringan tulang rawan yang sebelumnya membahas tentang gambar jaringan tulang. Nah, sekarang kita ke salah satu jaringannya yaitu jaringan tulang rawan. Ciri-cirinya itu yang pertama, tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasarnya itu mengandung protein dan karbohidrat gitu. Jadi tulang itu tersusunnya dari protein dan karbohidrat. Untuk biar tulangnya bagus ya jangan makan sembarangan, harus dijaga protein dan karbohidratnya harus imbang. Kemudian itu tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsinya itu sebagai penyusun matri. Untuk yang ketiga, pada anak-anak itu tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim, jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium.
Macam-macam tulang rawan itu ada 3, ada rawan hialin, rawan elastis, dan rawan fibroblast. Ini gambar-gambarnya ya, gambar jaringan tulang rawan. Bagus kan gambarnya ini. Kalau yang atas ini yang warna biru ini ya, ini tuh bentuknya mau kayak bulu merak. Nah itu kayak gitu, hampir sama kayak gitu. Tengahnya itu bentuknya dia tebal, kemudian itu bergelembung, dan di samping-sampingnya itu ada jaringan-jaringannya itu. Sama ya, sama semua. Untuk yang warna biru ini, yang di gambar A ini ya, ini di gambar A itu ada nukleusnya. Untuk yang kan itu nukleus dibalut ya sama warna putih itu, bening gitu ya, itu namanya kondrosit in laguna. Nah ini untuk intraseluler materialnya yang di luarnya ini. Nah ini kan telinga ya, ini gambar telinga ini di elastic cartilage atau aureoles of external ear. Di sini itu jelaskan ada kondrosita in lacunanya, sama yang kayak di atas ini. Ada nukleusnya, ada kondrosita in lacunanya. Kemudian ada juga ini intracellular materialnya. Ini untuk yang elastic cartilage. Jadi di telinga juga ini ada ya tulang-tulangnya, tapi lebih tulangnya yang elastic fiber in matrix. Kan tadi ada 3 jenis kan ya. Nah kalau tadi kan ada 3 jenis, hialin, elastis, fibroblast. Nah ini contoh yang elastis. Nah yang elastis ini ada yang ada di telinga ini ya. Salah satunya yang elastis itu di telinga. Untuk tulang yang fibroblast itu biasanya yang ada di tangan, struktur tangan, kaki gitu. Oke ya, udah ini yang terakhir. Habis itu udah daftar pustaka. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang bisa ditambahin ya. Apabila ada kesalahan ya bisa diingatkan, dan kita belajar bersama-sama kembali gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.